Selamat pagi, Jakarta jam 7 pagi. Hari ini aku mau update mulu ya. Gak apa-apa. Emang tugas saya mengupdate, kan saya membuat video buat kalian, biar kalian juga merasa berada di kebunku yang bagus ini. Nah, yang mau aku update pertama adalah ini tempat penyimpanan pot-pot kembang sudah jadi banyak. Jadi para kel-kel yang tadinya ada di lantai sekarang sudah naik menjadi ada tempatnya. Sebelumnya kan dia seperti ini di bawah. Nah, karena bukan tangga sih sebenarnya, tempat pot lah ya, karena dia sudah jadi. Nah, kita sudah menata kelnya berada di atas tempat seperti ini. Keuntungannya adalah menghemat tempat. 1, 2, untuk membersihkan lantainya pun lebih gampang karena dia tidak lagi di bawah, tidak lagi di lantai seperti ini. Nah, di bawah masih ada pembuatan lagi. Mungkin masih beberapa biji yang belum selesai. Nanti untuk yang peti-peti itu. Nah, dengan adanya tempat pot seperti ini, kita menghemat tempat banyak dan juga memudahkan kita. Nah, karena update-nya yang senang-senang mulu, ada juga update yang tidak senang. Coba lihat, kelku meninggal dunia. Kelku meninggal dunia. Ini adalah sebuah resiko kalau kita menanam semua hidup, semua bagus. Kayaknya itu sesuatu yang impossible ya. Nggak mungkin gitu loh. Pasti ada gagal panen, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, buat saya pribadi, apakah membuat saya menjadi kapok atau apa? Kayaknya sih enggak ya. Saya berusaha untuk lebih ikhlas, berusaha untuk lebih menerima apa yang sudah menjadi sebuah apa yang terjadi sama tanaman saya. Saya ingin bilang begini, nggak ada orang mau menanam terus membiarkannya meninggal atau mati tanamannya. Karena contoh ya seperti kel ini, saya itu menyemainya dari satu butir kecil banget, menyemai selama 10 hari. Perjalanan menyemai ini panjang teman-teman. Buat kalian yang sudah pernah, mungkin ini tidak menjadi satu cerita yang seru ya. Lihat, setinggi ini, hampir 1 meter kel saya. Tapi saya menunggu dia 10 hari menjadi kecambah. Setelah dia menjadi kecambah, kita pindah tanam. Setelah keluar daun sejati, kita pindah tanam lagi. Dari pindah tanam itu baru kelihatan pertumbuhan kecil. Ya kurang lebih 2 cm, 3 cm. Bayangkan saya menunggu dia sampai setinggi ini. Memberi dia pupuk, menjaganya dengan baik supaya dia mendapat sinar matahari yang cukup, disiram tiap hari. Bayangkan berapa waktu, tenaga yang ada, yang selama ini saya rasakan ya. Tapi dalam sekejap misalnya kena hama, kemudian dia layu, kemudian dia hilang. Ini adalah proses dalam hal bercocok tanam. Apalagi organik ya. Organik itu resikonya pasti lebih banyak lagi. Ini seperti ini. Cabai pada menguning daunnya gitu kan, rontok daun ini. Apakah tidak sayang? Pasti ada rasa sayang. Tapi sekali lagi
kita komitmen organik, tidak mau semprot-semprot, ya inilah resikonya. Dan saya percaya suatu hari saya akan mendapatkan yang lebih baik. Karena hidup ini adalah proses, hidup ini adalah belajar. Cara kita menanam saat ini mungkin nanti akan lebih baik lagi, cara pengolahan tanahnya, cara menanamnya, itu akan menjadi sebuah proses, makin menjadi lebih baik. Aku percaya nggak ada orang yang mau terus-menerus melakukan kesalahan, tahu kekurangannya, tidak mencari tahu sebabnya. Aku yakin itu nggak ada orang yang mau seperti itu. Pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi lebih baik. Itu sih yang aku ngomong pada diri aku sendiri, bahwa aku akan terus berusaha bercocok tanam menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah ingin menjadi lebih baik, ya pasti ada konsekuensinya. Harus lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih banyak sharing dengan para pekebun. Jadi ya hal-hal seperti itu, ya hari ini mungkin saya merasa bahwa kekurangan saya makin banyak setelah saya banyak belajar, tapi tidak membuat saya mundur. Saya akan terus-menerus bercocok tanam sampai meminimalisir kegagalan. Oke. Kalian pasti bosan kan? Bicara tanaman panjang banget gitu. Oke. Ini kembang kol kita sudah sebesar ini ya. Masih bisa besar, jadi saya belum panen. Dan saya lagi berharap ini, salah satunya ini yang sudah saya panen bisa tumbuh tunas. Nanti akan kita ambil dari tunasnya untuk diperbanyak. Jadi tidak perlu menanam dari biji lagi. Begitu ya teman-teman. Kita update timun. Ini timunnya. Sudah saya bungkus ya, kemarin ada di video. Dan ada yang nakal ini. Kok hilang? Ini kok bisa hilang ya? Dimakan apa coba teman-teman? Udah kita bungkus ya, hilang. Tuh, tinggal ini juga sama nih, hilang. Oke, mungkin ini kesalahan lagi yang harus dipelajari. Terlalu kecil jangan dibungkus dulu, jadi dia mati tuh. Oke. Nah, jadi yang terikat ada hanya 2 aja, yang ini juga menurut saya tidak berhasil ya, karena harusnya dia lurus bukan bengkok, tapi itu bengkok. Ini banyak bakal buahnya, banyak betina. Jadi mudah-mudahan ini bibit yang tidak mengecewakan ya. Dia sudah setinggi, di atas ada yang besar tinggi. Itu ada yang besar teman-teman, lihat enggak? Itu ada yang besar teman-teman di luar pagar. Masya Allah, senangnya aku. Tuh di luar pagar. Nanti bagaimana cara mengambilnya? Sebentar tunggu masnya udah agak senggang, kita suruh masukkan ya. Tahu bisa apa enggak? Harus pakai tangga kayaknya. Soalnya dia tinggi dan dia berada di luar pagar. Teman-teman, ini bawang saya nggak tahu kenapa. Kayaknya dia kurang sinar matahari bisa. Terus tentu saja nggak bisa semua jadi bagus ya. Jadi ini saya lagi mau coba jadiin satu dengan yang pot itu, supaya dia bisa nggak terlalu sepi dia sendiri gitu. Nah ini yang lama ini aku keluarin dulu, dan yang satu ini akan aku jadiin jadi satu pot. Ini juga sama, nggak tahu kenapa hidupnya itu kayaknya kurang bahagia dia teman-teman. Kita bikin dia bahagia. Jadi berarti ini ada yang ditanam dari bawang, ada yang ditanam dari limbah dapur ya. Kelihatan
karena dia masih ada bonggol bawangnya. Kalau ini tidak ada, cuma akar saja. Nah, berarti ini beda cara penanaman. Ini penanaman berdasarkan limbah dapur, yang ini dari bawah. Oke, pot yang ini semua dari bawah, akar semua karena dia akar semua. Dan perlu diketahui, si akarnya ini harus dipotong dulu sebelum kalian tanam ya, jangan terlalu panjang. Dari limbah dapur pun sama, kalau dia panjang dipotong dulu akar. Oke, kita akan mulai menanam. Berarti ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu tumbuh subur ya. Kita akan jadikan satu. Tumbuh subur ya. Tumbuh subur, jangan ngambek. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh subur ya. Jangan ngambek. Ketiga, saya akan gabung satu yang dari dapur, satu yang sama dengan yang ada bawang merah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu subur ya sayang. Yang terakhir, ini cuma bawangnya saja. Kita lihat nanti pertumbuhannya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena ini baru pindah tanam, sudah pasti jangan dikasih di bawah matahari dulu. Dan kita taruh di tempat yang teduh. Mau panen kol kembang, ini yang pertama kali ya. Sudah cukup besar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Biar teman-teman sudah sama dengan di pasar kan. Nah, ini kita tidak buang ya, kita sisain 3 lembar daun supaya dia bisa tumbuh tunas. Oke. Bahasanya ini apa? Kol atau kubis kalau kalian bilang ya. Kalau saya sih bilang kol. Oke. Jadi ini sudah keluar daun sejatinya, akan kita pindah tanam ya teman-teman. Perlahan-lahan, ini karena masih bayi, jadi harus penuh dengan cinta. Nah, ini aku tidak pakai sarung tangan. Apakah ini bersalah? Tidak. Masing-masing orang punya masing-masing punya keinginan. Ada yang pakai sarung tangan menghindari mungkin ya namanya kerja ya, ada kena luka atau apa. Kalau saya merasa bahwa tanpa sarung tangan saya lebih senang. Kenapa? Saya menyatu dengan si tanahnya, dengan si tanamannya gitu. Itu sih alasan saya. Saya punya sarung tangan, tapi saya jarang pakai. Karena saya ingin memegang tanahnya langsung, dan saya juga ingin memegang tanamannya langsung gitu. Itu alasan saya teman-teman. Bukan berarti saya tidak punya sarung tangan, punya. Tapi memang sengaja saya tidak mau pakai. Ini adalah najar saya. Saat saya menanam, saya ingin bisa menyatu dengan si tanaman yang saya tanam. Saya ingin dia tahu bagaimana belayan kasih sayang saya. Jadi, mengambil dengan cara begini, dengan mengambil dengan alat beda banget teman-teman. Perasaan kita berbeda. Kalian boleh coba kalau kalian bercocok tanam. Teman-teman, ini daun bawang yang saya pinjam tempat di tempatnya si cabe. Sudah bagus, sekarang saya mau pindah tanamnya. Ini kan namanya titip waktu itu. Kalau sudah sampai begini udah pasti bisa hidup insya Allah.
mau aku jadikan satu pot. Nah, ini kalau kalian ambil bibit dari dapur, sudah berhasil kalian menanam ya. Jadi jangan berpikir saya harus beli. Ya, kita pindah tangan dulu ini. Sini masih ada satu. Oke, bismillah. Ya. Nah, saya ada pot. Saya bilang nganggur, dia juga nggak nganggur. Tapi dia cuma ada beberapa bayam saja. Nah, saya akan pinjam di sini. Dan ini pinjam kayaknya udah sampai tanam. Sudah sampai dia gede, udah nggak balik-balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya bagi. Bismillah. Untuk memperbanyak bawang. Aduh, patah satu. Maaf. Ini adalah cara memperbanyak dia. Ini akan saya buang. Ini gagal ya teman-teman. Ini namanya gagal. Terlalu tergopo-gopo apa, terlalu buru-buru aku. Bismillahirrahmanirrahim, hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim, hidup. Ini saya tidak berani pindah lagi, takut patah lagi. Trauma. Tidak, bukan trauma. Mungkin belum saatnya. Nanti aja kalau sudah mulai besar-besar. Satu lagi. Namanya belajar teman-teman. Selalu ada salah. Kalau kita tahu semua, kita udah bukan manusia. Kita sudah menjadi malaikat. Oke, ini setelah dipindah tanam begini, minta tolong jangan dikasih matahari dulu ya teman-teman. Caranya bagaimana? Sembunyikan di kolong. Oke, sudah selesai.